بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلوى مامل إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم أبي البتول على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفرة كرام برر عليهم الصلاة والسلام إلى أروى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأسر صحاب القرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سفيان الثوري محمد حنبي مذهب علي المرسبي رئيس الأبدال سيدي شعبي مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه إلى حضرة أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغرب البر خصوصا سلطان أولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوة محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن الشاذلي وسيدي محمد بن عبد الكريم السمد المدني وسيدي الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وخالد الشيخ أبو الدين bin Muhammad Arsyad Al-Banjari Syekh Tunggang Parangan Habib Husain bin Abdul Rahman Putra Talha Sultan Sulaiman Syekh Nawawi bin Sumba Ali bin Abdul Banjari Syarun Abdul Arif Billah Muhammad Zain bin Abdul Ghanim Bahman Al-Karab yang balik masuk gerban jami masyayikhina wa muallimina abaina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada, dan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad
Kita berharap mudah-mudahan kita sekeluargaan kita masing-masing mendapat ridha Allah dan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'rifat kepada Allah, yakni mengenal nama Allah, masih lanjutan yang kemarin, Al-Wali. Arti Al-Wali yang mencintai orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang dicintainya secara khusus. Ada 9 tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Yang pertama, Allah memujinya. Yang kedua, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya, artinya diberi petunjuk. Yang ketiga, Allah mudahkan semua pekerjaannya karena sebab takwanya. Yang keempat, Allah letakkan ia bisa diterima di permukaan bumi, artinya di mana aja ibadah orang senang. Yang kelima, Allah cinta kepada akhirat dan kepada ahli akhirat. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Yang keenam, Allah sabarkan ketika ia mendapat cobaan. Ya. Yang ketujuh, Allah mudahkan sebab-sebab dia berbuat kebaikan. Jadi orang yang dicintai Allah secara khusus, dia akan diberikan kemudahan dalam berbuat apa aja hal-hal yang baik. Yang kedelapan, Allah berikan kepadanya sifat tawakal. Jadi orang-orang yang diberikan kekuatan batin untuk pasrah kepada Allah, itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada beliau. Yang kesembilan, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Jadi semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin aib-aibnya Allah perlihatkan supaya dia bisa untuk memperbaikinya. Nah, itulah 9 tanda-tanda bagi orang yang diberikan oleh Allah cinta yang khusus. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Apabila 9 tanda itu ada pada diri kita yang disebutkan tadi, berarti kita sudah mendapatkan cinta khas yang khusus dari Allah. Pertanyaannya, ada enggak yang 9 itu pada diri kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum, berusaha. Ya, masih banyak kesempatan dan ikhtiar dan terus diniatkan untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ya. Di antara doa yang dianjurkan ulama, Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan saya. Bukan urusan di kantor, urusan semua urusan dunia dalam hal ma'isyah, urusan akhirat dalam hal maghfirah. Seperti ma'isyah ini kehidupan, urusan apa aja? Urusan apa aja? Nyaman, gampang, mudah. Kalau urusan akhirat, maghfirah, keampunan dan ridha Allah. Urusan apa aja? Urusan bersedekah kah, ke majlis taklim kah, berjamaah kah, pengajian kah, mengaji kah, belajar kah, apakah, pokoknya diberikan kemudahan. Nah, itu harapan kita dan permohonan kita kepada Allah. Umurana umurad dunya wal akhirah. Nah, juga wahasil maqasidana, minta kepada Allah supaya apa yang kita maksud tadi, pengen dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat, supaya berhasil maksud kita. Ya tentu kita pengennya apa? Selamat dunia akhirat, wilujeng dunia akhirat. Ya. Kesaenan wonten ing dunya lan akhirat, kebaikan dunia akhirat, itu tujuan kita.
Wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan sampaikan, mohon kepada Allah agar semua hajat-hajat kita tadi, maksud-maksud kita tadi sampai kepada Allah, maknanya dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi yang 9 itu ada enggak pada kita? Nah, itu aja pertanyaannya, dan itu yang menjawab pribadi kita masing-masing. Alhamdulillah, kebaikan-kebaikannya mana aja. Ya. Terus apa aja dalam hal urusan membantu orang enak, ya. Terus di mana aja dia tinggal orang senang, nah itu sudah tanda-tanda orang itu dicintai oleh Allah. Kemudian agar kita juga bisa mendapatkan cinta dari Allah dengan cinta yang khusus, para ulama mengatakan bahwa ada 5 yang mesti dilaksanakan dan 1 yang mesti dijauhi atau ditinggalkan. Yang pertama, menunaikan kewajiban yang fardu dan memperbanyak sunnah. Nang wajib, iya, nang sunnah, gawi juga. Salah satu contoh sunnah-sunnah seperti kita masuk masjid saja, kaki kanan sunnah. Berdoa, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, sunnah. Lalu salat tahiyatul masjid, sunnah. Lalu niat i'tikaf, sunnah. Lalu memperbanyak ibadah di masjid, sunnah. Ketika mendengar azan, menjawabi azan, sunnah. Lalu qabliyah, sunnah, dan seterusnya. Nah, itu baru 1 pekerjaan saja, yakni ke masjid, banyak sunnah yang kita laksanakan. Nanti baru yang wajibnya. Apabila sudah beres menunaikan segala kefarduan, yang wajib-wajib sudah, ia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi jangan sampai kita kadang mengerjakan khususnya sunnah rawatib, ya. Apalagi kita yang berumur ini, jangan yang ditinggalkan qabliyah ba'diyahnya. Ya, usahakan kerjakan qabliyah ba'diyahnya, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Ya. Yang muakkad itu apa, guru? Yang dianjurkan banget. Yang ghairu muakkad tidak begitu dibebankan, tapi tetap disuruh juga. Seperti qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib itu hukumnya ulama fikih ghairu muakkad. Ulama tasawuf muakkad. Nah, jadi dia beda-beda. Qabliyah maghrib. Bazan daripada beungot, tahu beungot. Ya, mendingan qabliyah maghrib. Ustaz, itu kan habis asar. Bukan habis asar, itu kan habis azan maghrib. Ya, ada orang katanya habis asar dah boleh sholat sunat. Ya, kalau habis asar, ini kan habis azan maghrib. Berarti masuk waktu maghrib. Lalu mengerjakan qabliyah maghrib. Ulama fikih mengatakan itu ghairu muakkad. Ulama tasawuf mengatakan muakkad. Nah, namanya nang gawi. Ulun gawi bagus. Iya. Contoh lagi qabliyah asar. Qabliyah asar indal fuqaha ghairu muakkad. Berapa? 4 rakaat. Inda tasawuf muakkad. Nah, ya, jadi kita umpat nang mana terserah. Jadi supaya memperbanyak yang sunnah. Ya, ini yang sunnah mengikut kepada yang wajib. Ya, belum lagi nang taubat, tahajud, tasbih, macam-macam itu. Ya, belum lagi itu. Artinya banyaki yang nang wajib utama. Jangan sampai tahajud 20 rakaat sampai yang subuhnya jam 8. Iya, yang mengejar yang sunnah, ya, subuhnya kesiangan. Nah, jadi jangan sampai Jasidin membiarkan atau melalaikan yang sunnah. Apalagi ada kalimat ada bapak sunnah aja. Nah, itu bisa murtad. Hati-hati itulah. Jangan sampai ada meremehkan yang sunnah. Ya, kawan orang bersiwak. Ada bapak sunnah aja. Nah, itu bisa murtad itu. Riddah kalau bahasa kitabnya. Iya.
Siwak itu. Jadi dalam kitab Bustanul Arifin ada cerita anak ini suka ke pengajian, senang ke pengajian. Abahnya nih Sarek modelnya nih, ikan apa sampai jam-jam 1, jam 12 bulik. Ujian anak pengajian baik. Tapi kada bahasa kayak itu bang, aku aja membahasakan supaya pian paham. Paham lah ya kam. Musot kada paham. Ulun ceramah di berau, maka bubuhan orang sebelah, paham lah ya kam, paham. Orang sebelah, iya. Siapa orang tanya aja, paham. Ini hari nampihan kalau sudah. Nampihan kalau ada lagi sudah. Maksudnya tenang sudah. Hah? Kemarin terakhir kalau? Apa hari yang terakhir? Tidak ada urusan juga kita. Iya. Siapa aja tidak ada urusan juga. Cuma mudahan yang terbaik. Nah, jadi begitu datang anaknya nih, abahnya ini marah-marah gitu. Apa nih kamu dapatkan di majelis itu? Jenang anak melihatkan siwak. Apa siwak ini? Apa itu? Kayu itu. Marah-marah abahnya kalau ini sunnah bah, ini dijelaskan. Nah, apa itu kayu di belakang tuh banyak. Ya, jadi si abah ini meremehkan sunnah. Pas bangun guring ceritanya itu, masuk kayu di lubang pantatnya itu. Ya, dipotong, tumbuh sampai mati. Nah, itu orang yang kualat meremehkan sunnah. Ya, di lubang pantatnya itu kayak siwak itu, tapi lain kayu itu kayak seperti itu. Karena dia meremehkan sunnah, ya. Nggak gampang siwak itu. Artinya kita jangan sampai ada kalimat kada apa-apa juga sunnah aja. Jangan. Hati-hati Bu Jo. Ada 5 di sini yang mesti dilaksanakan. Pertama tadi menunaikan yang fardu, memperbanyak sunnah, ya. Nah, karena al-fardu ra'sul mal. Kembali ke kitab Bidayatul Hidayah. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mal. Ujar Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya perintah Allah itu ada dua. Ada yang wajib fardu, ada yang sunnah. Fal fardu bermula yang wajib ra'sul mal, modal. Jadi kalau wajib itu diibaratkan Imam Ghazali modal. Kita sembahyang subuh tadi namanya bermodal. Nah, ar-ribhu, sedangkan an-nawafil yang sunnah itu ar-ribhu, laba. Apa laba? Keuntungannya. Jadi bila orang kawa menggawi nang wajib sudah bermodal. Tentu modal pengen dikelola supaya ada untungnya. Nah, untungnya apa? Mulai masuk tadi batis kanan, lalu berdoa, sholat tahiyatul masjid, lalu berzikir-zikir apa macam, etikaf, sampai nanti azan subuh tadi ya. Terus qabliyah subuh. Nah, itu sudah banyak keuntungannya. Lalu mengerjakan yang wajib. Habis itu ditambah yang sunnahnya, berwirid, berdoa. Ditambah lagi. Kalau ini bukan sunnah ya, ini taklim, ini wajib. Nah, sunnahnya kita menunggu waktu isyuruknya itu sunnah. Yang dikatakan summa qa'ada yadhkurullah itu sunnah. Kamu duduk-duduk, jangan ngobrol, jangan berpandiran. Yadhkurullah, berzikir-zikir. Kalau ini lebih abdal daripada berzikir. Hatta tatlu asyam sampai kena 551 kalau nggak salah ya jadwalnya. Nah, awam menggawi berarti satu kali kita ke masjid banyak nang dapat keuntungannya. Nang modal sudah tadi. Nah, salah satu contoh. Nah, jadi salat fardu sudah ditunaikan. Ia tambah dengan salat sunnah ya. Karena kadang-kadang banyak juga nang orang
menggawi sunnah sih duduk main HP aja. Ada juga itu tuh. Ya. Ada juga orang menggawi qabliyah badiah sini pandiran terus ada juga. Tapi lain orang sini bang, orang atas sana banyak. Kadang-kadang kita lihat ya Allah ini orang sudah awaknya berbau tanah, sudah parak mati, kisah terus apa dikisahkan sidin. Coba bang, kita menggawe sunnah apa, ke berzikir, ke bertasbih, ke baca Quran, ya ini ada pandir terus. Ingati pula bila orang tua rancak berpandir, terakhirnya kena setrok muntung yang pada berpandir. Ya hati-hati, jangan pandir terus. Orang berwirid pandir, orang berdoa pandir, orang taklim pandir, itu hati-hati. Kena terakhirnya kada kau berpandir, kenapa? Mati sih din. Nah, puasa fardu sudah dilaksanakan, tambah lagi puasa sunnah paling kada Senin, Kamis ya. Al-Mizan, bagus Al-Mizan. Banyak orangnya kadang 30, 40 puasa, buka puasa Kamis sore, Senin sore itu Masya Allah. Ini asal dimulai aja. Dimulai, berdua, bertiga, itu kan Senin sore, Kamis. Ini rame-rame perkumpulan dong. Ya, dimulai, mulai. Jadi Senin sore, buka bersama. Ada beberapa masjid yang memprogramkan buka bersama Senin sore dengan Kamis sore. Bagus benar. Ya. Apalagi yang Tuhan aku aja dah. Santai aja. Nah, jadi supaya tambah ibadah kita. Apabila zakat fardu sudah, tambah lagi dengan sedekah. Nah, salah satu bentuk sedekah ya celengan tadi. Kulihat ada yang laju, ada yang lambat. Bilanya laju, kada ada rintangan. Paham? Bilanya lambat kan datang saikong masuk. Nanti bersinggah-singgah. Ada apa namanya? Ada jedanya. Kalau kret, wah ini kosong ini bilanya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi man taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adabna taratu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bi wa lisanahu alladhi yantiqu bi wa ziyadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku seperti menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka. Artinya kada kawah hendak parak betul. Apa bahasanya? Tidak bisa untuk dekat betul kepadaku, kata Allah, kalau inya hanya menggawi nang wajib-wajib aja. Nang wajib itu kan belum tentu sempurna. Yang wajib ya tadi kayak puasa, zakat. Karena kita bersyukur setiap ada nang wajib pasti ada yang sunnah. Ya, salat wajib ada sunnah qabliyah macam-macam. Karena ada nang sunnahnya itu berwaktu, seperti berwaktu itu kayak duha berwaktu ngarannya. Zakat wajib ada sunnahnya sedekah. Puasa Ramadan wajib ada sunnahnya macam-macam, Syawal apa macam sebagainya. Haji wajib sunnahnya umrah, ya, sering-sering umrah. Nah, jadi ada nang wajib, ada nang sunnah. Kalau orang hanya mengerjakan yang wajib aja, ujar Allah dalam hadis qudsi, nggak bisa dia untuk lebih dekat. Hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, nah, dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sehingga aku mencintainya. Kalau dia mengerjakan yang sunnah, berzikirkah, baca sholawat apakah, puasa, itu aku sangat sayang bujur kepada dia. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar. Maksudnya, Allah akan memeliharakan pendengarannya dari hal-hal yang maksiat. Jadi Tuhan yang menjaga akan telinga kita nih. Walau di situ ada orang ngomong apa macam, tidak mau dia. Allah peliharakan. Tapi kalau Allah kadang memeliharakan telinga, hendak menalinga aja.
Bakurin, nah mandak telinga, apa nanti kisahkan? Oh, nah, umpat. Tapi kalau Allah jagakan pendengaran kita, tidak mau mendengar yang kada baik. Nah, apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarnya dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Nah, kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, kayak apa cintanya? I-nya banyak menggawi yang sunnah. Ya, di antaranya habis yang dari 9 pertama tadi. Nah, kalau sudah Allah cinta, Allah jagakan penglihatannya. Nah, maka dari itu kita usahakan mata ini memandang paling tidak 5 itu. 5 yang kita pandang. Khamsun minal ibadah. Ada 5 yang termasuk ibadah. 1, an-nazru ilal Ka'bah. Nah, kalau sholat memandang Ka'bah kalau di Mekah. Yang kedua, an-nazru ila Zamzam. Memandang air Zamzam. Yang ketiga, an-nazru ilal mushaf. Nah, bila ingati bila baca Quran, Yasin apa macam biar hafal itihi mushafnya. Dan paling bagus di mushaf, di bukunya, di kitabnya. Ustadz, di HP kan ada Quran juga, ada Yasin juga. Nah, tetap afdal mushaf. Karena kalau kita memegang mushaf, dianjurkan lagi beruduk. Tapi kalau megang HP, tidak beruduk, tidak apa-apa. 1. Yang kedua, kalau kita memandang mushaf, ini murni mushaf. Kalau di HP, macam-macam. Mulai yang bersalawar, sampai yang kada bersalawar. Ya, di HP. Nah, campur-campur dia. Mulai acil sampai nenek. Nah, bagus kalau kita apa? Pelanggan mushaf. Jadi supaya mata ini melihat ke mu'jizatan huruf-huruf Al-Quran. Ya. Dulu pernah kan saya ceritakan waktu kami masih di Jogja, ada orang yang kornea matanya rusak. Dokter mata angkat tangan. Ya. Saraf-sarafnya mati. Jadi satu saat ini orang mimpi ketemu Sunan Kalijaga. Menurut beliau. Begitu mimpi, mau cono Quran karun lo. Lihat, baca Quran sambil melihat. Padahal orang ini matanya rabun-rabun, Pak. Korneanya rusak. Ya. Bukan karena gula, enggak, memang rusak. Nggak tahu rusak itu apa. Jadi dipaksanya bilang baca Fatihah apa Quran tuh melihat. Akhirnya sembuh. Nah, itulah salah satu kemukjizatan daripada huruf-huruf Al-Quran. Ya, yang dilihat mushaf murni Quran. Jadi mata-mata kita ini supaya apabila melihat yang bagus-bagus, nanti di sana liqa'a rabbih, bisa berjumpa juga melihat Allah di sana. Nah, sebelum melihat Allah tentu bisa melihat Rasulullah, memandang Rasulullah. Nah, sebelum di sana di dunia kadang-kadang ada orang yang diberikan kemudahan untuk ru'yah, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada yang bisa lewat mimpi, ada juga yang saking kebersihan hatinya langsung ada juga. Itu tergantung kekuatan batin amaliyahnya. Nah, salah satu di antara agar kita mudah berjumpa Rasulullah, di antaranya ujar Al-Habib Zain bin Semit, di samping dosa apa macam, sunnah jangan ditinggalkan. Sunnah apa aja. Sekecil apapun sunnahnya, masuk WC apa, digawi bagus-bagus sesuai sunnah Nabi. Ya, jadi bila kita menggawi sunnah apa aja yang bisa kita kerjakan. Karena kalau kita bicara sunnah, enggak. Semua kalau kita kerjakan enggak mampu. Salah satu contoh saja, di dalam sholat itu ada 500 sunnah. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Sekali sembahyang itu nah, amun kita kawan menggawi barataan itu 500 sunnah. Ya. 500 sunnah sekali sembahyang aja. Tuh kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Ya. Jadi ada kitab judulnya Khamsumiyah. Ada 500 sunnah karangan Habib Sa'ad Al-Idrus. Ya. Itu saya bacakan dengan jamaah-jamaah. Ya paling tidak satu, kita tahu sunnah di sembahyang aja itu 500. Sunnahnya belum yang lain-lain. Yang kedua, mungkin di dalam kita sembahyang ada juga yang sudah terkerjakan. Nah istiqomah kan, yang belum usahakan kita gawi. Nah,
Jadi sembahyang aja 500, saking banyaknya sunnah. Dan lisannya yang digunakannya untuk berbicara. Jadi kalau sudah Allah cinta, mulutnya dijagakan Allah. Kada ada lagi nang urusan macam-macam, selalu yang keluar dari mulutnya kalimatut thayyibah, ucapan yang bagus, tasbih, zikir, salawat, apa macam. Kan ada dalam kitab Kifayatul Atqiya, Abdullah Al-Mubarak menceritakan seorang nenek-nenek yang kesehariannya sudah hampir 20 tahun, kata anaknya, mama itu tidak pernah lagi ngomong kecuali Al-Quran yang keluar dari mulutnya. Jadi bila orang bertakun ini Quran, potongan-potongan ayat-ayat Quran. Karena saking tidak mau lisannya itu digunakan untuk yang kada baik. Padahal mama menjawab pertanyaan orang bagus, tapi Quran terus yang keluar dari mulutnya. Karena apalagi kita nempandir terus ini, ngomong terus kadang-kadang. Sudah di tempat yang mulia kayak begini, karena paling banyak rahmat diturunkan Allah tuh di masjid di seluruh dunia. Jadi mana aja, masjid mana aja. Nah alangkah ruginya tempat yang banyak dituruni rahmat, seorang kada dapat. Kita kada dapat, gara-gara apa? Gara-gara ngobrol di masjid. Rugi. Itu sama kayak apa? Ayam berada di lumbung padi, kelaparan. Padahal makanannya padi. Ya, kada bisa menggunakan akalnya untuk memakan padi. Begitu juga manusia. Kok tidak dapat rahmat? Kok tidak dapat barokah? Padahal yang dia tempati sekarang ini tempat yang terbanyak barokah rahmatnya di seluruh dunia. Di mana-mana ada masjid. Sidin kada bakal, kada bakal, pandir terus. Nah, saya. Ya, jadi kita rugi seorang. Nah, dan lisannya dijagakan. Yang digunakan untuk berbicara. Dan tangannya yang digunakannya untuk bekerja. Serta kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jadi kalau sudah Allah peliharakan mata, telinga, kaki, semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, yaitu cinta kepada aulia dan orang-orang saleh. Cinta kepada aulia. Siapa mereka aulia? Orang-orang yang dicintai Allah. Di mana mereka berada? Di semua sudut dunia ini ada orang-orang yang disayangi Allah. Kita tidak tahu. La ya'riful wali illa al-wali. Gak ada yang tahu orang itu wali atau tidak wali kecuali wali juga. Amun wali kota, biar kakak-kakak kita tahu sini wali kota. Tapi kalau wali Allah kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu ini yang berapa puluh orang ini. Siapa tahu ada yang pas Allah sayang, cinta betul dengan Sidin. Walaupun Sidin menunduk begitu, wah masya Allah, mungkin itu wali, kita ada tahu. Kenapa? Sidin berzikir, mana zikirnya? Nah, itu zikirnya. Nah, cinta kepada orang soleh. Salah satu di antara bentuk cinta kita kepada orang soleh, suka bertawassul dan ziarah. Ya. Usahakan bila kita kemana-mana ziarah. Makanya sering kekawanan di kantor digunakan bila tugas keluar, tugas ke Jakarta. Apalagi guring di perwakilan nyamannya, tinggal sebelah itu Habib Ali Kuitang ya. Kalau berjalan Batis Kawa, Anda ke ujung sebelah sana ke Mangga 2 ada. Ini macam-macamnya berdatangi. Mumpung gratis, oh banyak langganan datangan. Mbak Nina, Mbak Neni. Ulun begagayaan kene ada aja guru-guru ya. Apa aja Pak Haji? Saya ini dulu nakal juga ya. Loh, kenapa nakal? Saya kan dulu pejabat Pak. Oh iya kah? Terus kalau saya keluar itu Pak, paling enggak 2 itu Pak. Apanya yang 2 Pak? Langganan saya Pak. Oh. Yang saya tanyakan kira-kira ada enggak kesempatan Pak saya mau tobat? Saya bilang kalau mau tobat pertama sampean minta halal minta ridho sama istri. Sering kan bohong istri. Wah, enggak kehitungan Pak Haji. Bisa. Ini mantan pejabat deh. Hati-hati. Ya bisa benar. Sering istri saya bohongin. Loh kenapa Bapak enggak pulang? Oh ini ada tambahan ini.
Aturan Bapak 2 hari lah. Dan sampai sini sampai 4 hari. Nah, itu bang langganan nih Pak. Jadi bagaimana tobatnya? Pertama minta maaf dulu sama istri Pak. Minta maafnya itu langsung. Enggak, disebutin yang bagus. Bah, bahaya Pak. Nah, cinta kepada aulia solihin. Sering ziarah ya. Sekali pengurus masjid ziarah. Kemana ziarahnya? Ya. Mama sini mana ziarah-ziarah kita nama parak saja. Belingkong. Ya, Belingkong ya. Nah, ziarah pada Habib situ. Kalau mana? Kalau daerah sini kan sudah maklum ya. Atau ke mana? Pokoknya ziarah lah. Kalau ke Banjar kan sudah maklum kita ya. Kalau ke Syekh Junaid Brau jauh lumayan ya. Sekali kayak ini ziarahan. Karena kalau kita ziarah, orang yang kita ziarah itu kena menyambut kita. Itu Abah Guru beri jasa penjelasan. Kita ziarah ke wali ini, ke Habib ini, wali ini. Bila kita meninggal, Sidin menyambut ini di sini orang nang rancak menziarahi aku, disambut Sidin, ya. Nah, namun orang-orang soleh yang menyambut alhamdulillah. Yang ketiga yaitu berkehendak baik dengan kaum muslimin. Maksudnya yaitu tidak ada niat dalam hati ingin mencelakakan atau mengganggu kaum muslimin apalagi pada saat ini ya. Usah yang penting siapapun yang kita dukung apapun itu pribadi dan siapapun yang terpilih itulah kehendak Allah. Jadi kada usah nang bermacam-macam lah. Karena siapa aja tetap kayak ini juga Pak Lurah tetap pada kau begawi lagi pian. Siapakah gubernurnya tetap pada kau begawi lagi. Sudah tak berguna ya. Ya mudah-mudahan pemilu yang nanti tanggal 27 diberikan Allah semuanya lancar, mudah, barokah, aman ya dan siapapun yang terpilih mudah-mudahan itulah pilihan masyarakat Kaltim dan mudah-mudahan membawa Kaltim ke depan tambah bagus, tambah baik, tambah barokah, menjadikan Kaltim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, mudahan anak cucu kita beriman, saleh salehah dan mudah-mudahan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim. Wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا الذي ما ينفعنا ربي فقهنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زرنا علوما نافعا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.